Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang setia mengikuti renungan harian GKI Kuitang, Shalom Aleichem. Di bulan keluarga GKI Kuitang, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Firman-Mu Tuhan adalah kebun, dengan dasar dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15. PB 2 saya bacakan demikian. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Surat 2 Timotius ini pertama-tama ditujukan kepada Timotius, seorang muda yang telah mengenal Tuhan, tetapi juga kepada kita semua yang masih muda usia maupun dewasa, bahkan lansia. Firman ini mengingatkan kita bahwa di antara kita ada yang sejak kecil sudah mengenal kitab suci, yaitu firman Tuhan, sumber kebenaran yang menuntun kita kepada keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah segala pergumulan dan tantangan kehidupan saat ini, biarlah kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah yang manis. Untuk itu, kita diajak untuk semakin mencintai firman Tuhan, dengan cara membaca dan merenungkan kitab suci, menggali dan menghayati kebenaran-kebenaran di dalamnya. Serta yang paling penting ialah melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sungguh indah Alkitab yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Seperti pujian yang dinyanyikan oleh para aktivis GKI Kuitang, sebuah lagu pujian yang berjudul
Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Syair pujian oleh Edwin Hader dan lagu oleh William Reynolds, terjemahan oleh E.L. Pohan. Lagu pujian ini menceritakan keindahan firman Tuhan yang sangat mempesona. Digambarkan sebagai sebuah kebun yang penuh kembang. Setiap orang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Orang tidak pernah berhenti untuk menggali kekayaan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti tambang yang penuh permata mulia. Siapapun yang mau menggalinya tidak akan kecewa. Setiap orang pasti membutuhkan tuntunan yang benar. Firman Tuhan seperti bintang yang cemerlang. Maka setiap musafir yang mengikuti petunjuknya pasti tidak akan tersesat, karena jalannya selalu dituntun oleh terangnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dan keluarga sudah mengalami keindahan firman Tuhan dalam hidup saudara? Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua supaya mau dituntun selalu oleh firman Tuhan kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara melakukannya? Buatlah komitmen setiap hari membaca dan menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bersediakah saudara mewujudkan tekad melakukan firman Tuhan itu di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau karena firman-Mu menuntun kami kepada keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh menjadi tambang permata mulia, menjadi taman yang permai, dan menjadi bintang pemandu hidup kami. Mampukanlah kami semakin mencintai Alkitab, supaya hidup kami menghasilkan buah yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Iman adalah sesuatu yang hidup. Tanda iman yang hidup adalah terjadinya perkembangan tingkat kedewasaan, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan. Sebagai bagian dari tugas gereja untuk mendidik iman anggotanya, GKI Kuitang melalui Komisi Pendalaman Alkitab melaksanakan kegiatan pendalaman Alkitab yang terbagi ke dalam 3 fase: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Metafor tanaman digunakan dalam 3 fase tersebut untuk menggambarkan proses perkembangan iman yang hidup. Berbeda dengan fase sebelumnya, pendalaman Alkitab kali ini menggunakan metode berbagi praksis Kristen atau Shared Christian Praxis. Saat ini kita telah memasuki fase ketiga, yaitu fase berbuah. Pada fase ini, kita akan belajar apa hakikat menjadi orang Kristen dan panggilan hidupnya, serta mengenali jenis pelayanan yang sesuai dengan diri kita.
Fase berbuah ini dibagi ke dalam 4 kali pertemuan. Pertemuan 1, aku, Tuhan, dan sesamaku disampaikan oleh Pendeta Lithos Sitorus Pane. Pertemuan 2, hakikat panggilan dan pelayanan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Pertemuan 3, menemukan perspektif baru dibawakan oleh Pendeta Emeritus Daniel Budiman. Pertemuan 4, aku dan Gereja Tuhan Yesus Kristus dibawakan oleh Pendeta Guru Jatmiko Septavianus. Materi ini akan menolong peserta untuk memperoleh perspektif baru dalam memandang Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan pengalaman hidup yang dialami. Perspektif baru berarti menggali apa yang ada di balik permukaan. Perspektif baru ini sangat menentukan bagaimana kita memandang dan memaknai segala sesuatu. Ayo, ikuti kegiatan pendalaman Alkitab sesi ketiga, Berbuah, yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di bulan November, pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Segera daftarkan diri Anda.